Tingginya intensitas curah hujan di wilayah Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi membuat anak sungai Batanghari meluap dan menggenangi jalan lintas Sumatera. Akibatnya pemirsa, kemacetan parah terjadi di kedua arah sepanjang 10 km. Banjir juga membuat satu unit rumah warga ambruk tertimpa material longsor. Tingginya curah hujan yang melanda Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi sejak hari Sabtu mengakibatkan anak sungai Batanghari yaitu Sungai Tukum meluap hingga menggenangi ratusan rumah warga. Banjir juga merendam jalan lintas Sumatera Jambi Padang, tepatnya berada di kilometer 54, Dusun Siri Sekapur, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Akibatnya ruas jalan lintas Sumatera sempat macet total hingga 10 km dari dua arah. Kendaraan dari arah Padang yang akan menuju Jambi maupun sebaliknya tak bisa menerobos genangan yang cukup tinggi. Banjir juga mengakibatkan tebing di tepi jalan ikut longsor dan menimpa satu unit rumah warga yang berada di pinggir jalan lintas Sumatera. Ada jalan lintas Sumatera kita ini naik airnya, terus ada longsor, bahkan kita ada longsor dikit. Nah, kita tinjau sekalian kita lancarkan arus dari Padang menuju Jambi maupun Jambi mengarah ke Padang. Alhamdulillah sudah mulai lancar jalan. Polisi dibantu warga sekitar langsung membersihkan ruas jalan yang tertutup material longsor, seperti pohon yang tumbang menutup jalan lintas Sumatera Jambi Padang. Ruas jalan tersebut baru dapat kembali dilalui setelah genangan mulai surut dan material longsor dapat disingkirkan. Dari Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Budi Utomo melaporkan. Kegiatan fin swimming yang dilepas oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamada TNI Muhammad Ali di Kamal Pulau Madura yang melintasi Selat Madura dengan tujuan akhir dermaga Koarmada 2 Surabaya. Ada 5 kategori perlombaan diantaranya kategori TNI Polri Putra, TNI Polri Putri, Umum Putra dan Putri, serta kategori Master. Satu-satunya perwira tinggi yang mengikuti lomba fin swimming ini, Brigjen TNI Marinir Samson Sitohang, berhasil meraih medali. Brigjen Marinir Samson yang menjabat Komandan Kodikmar Kodiklatal berlatih selama 3 minggu bersama pasukannya untuk mempersiapkan latihan fisik dan latihan renang di laut. Ia berhasil menjadi 10 finalis besar kategori renang master, yaitu perenang dengan usia di atas 40 tahun. Syukur alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan. Jadi kegiatan hari ini mulai dari persiapan pelaksanaan barusan selesai. Alhamdulillah berjalan dengan aman dan lancar, dulu yang paling utama. Ya. Kemudian tentunya saya merasa senang bisa bersama-sama dengan prajurit mengikuti kegiatan lomba renang Selat Madura ini. Binaan ini akan kita rutinkan, mungkin tiap tahun akan kita laksanakan ya. Jadi untuk lomba renang Selat Madura ini kan posisinya di Koarmada 2, mungkin nanti Armada 2 lah yang bertanggung jawab untuk penyelenggaraannya untuk lomba renang Selat Madura. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali memberikan apresiasi kepada seluruh peserta renang. Kegiatan ini berjalan dengan aman meskipun ada beberapa peserta yang harus mendapat penanganan medis karena kelelahan atau kram saat melakukan lomba. Kegiatan ini bukan saja menarik bagi para personil Angkatan Laut, tetapi juga para pecinta olahraga renang di tanah air. Nantinya akan diagendakan sebagai event tahunan dengan pelaksanaannya dikoordinir oleh Koarmada 2. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pemirsa, gempa bumi dengan kekuatan 5,7 skala Richter mengguncang Bayah, Lebak, Banten dengan getarannya dirasakan hampir di seluruh wilayah di kota dan daerah sekitarnya. Kejadian ini membuat panik warga, termasuk puluhan pengunjung bioskop Studio 21 BTM Bogor Trade Mall yang tengah menonton film. Gempa bumi dengan kekuatan 5,7 skala Richter mengguncang Bayah, Lebak, Banten dengan getarannya dirasakan hampir di seluruh wilayah kota dan daerah sekitarnya. Kejadian ini pemirsa membuat panik warga, termasuk puluhan pengunjung bioskop Studio 21 Bogor Trade Mall yang tengah menonton film. Sementara itu, warga di sekitar Kecamatan Bayah dan Wonosalam tampak bersiaga di depan rumah mereka masing-masing. Getaran gempa membuat warga yang sempat tahlilan berhamburan keluar rumah. Mereka khawatir gempa susulan kembali terjadi.
Data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan pusat gempa berada di Laut Selatan Bayah, Banten dengan kedalaman 10 km. Meskipun demikian, BMKG menyatakan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Warga diimbau untuk tetap waspada dan hati-hati terhadap gempa susulan yang mungkin terjadi. 2 pekan jelang Ramadan, Pasar Tanah Abang Jakarta mulai dipadati pembeli yang berbelanja beragam kebutuhan terutama busana muslim. Selain Jakarta, pemirsa, banyak pengunjung yang datang dari luar kota demi memburu pernak-pernik Ramadan. Nuansa Ramadan kian terasa termasuk di Pasar Tanah Abang Jakarta. 2 pekan menjelang puasa, pembeli datang dari berbagai kota berburu aneka kebutuhan selama bulan suci. Salah satu toko yang dipadati pengunjung adalah toko busana muslim. Selain busana, umumnya para calon pembeli mencari aksesoris dan perangkat ibadah. Gamis, terus baju koko, terus celana panjang, baju anak-anak. Kenapa sih Bu memilih Tanah Abang, Bu? Iya. Harganya miring. Iya, harganya miring. Harganya miring. Iya. Ini kan Lumayan. menjelang Menjelang hari raya ya. untuk hari puasa ya. Iya. Dan ini persiapannya Untuk lebaran. Pasar Tanah Abang dipilih dengan pertimbangan khusus. Selain koleksi yang cukup lengkap dan harga terjangkau, akses dan pilihan moda transportasi memudahkan calon pembeli yang datang dari berbagai daerah di luar Jakarta. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Tri Julianti, dan Rama Romadona melaporkan. Jelang Ramadan, tiket mudik kereta api mulai diburu. Dari total tiket 880.000, 24% atau sekitar 211.000 tiket telah ludes terjual. Dan pemirsa, PT KAI pun telah membuka pemesanan tiket hingga keberangkatan H-3 Idul Fitri. Kabar gembira bagi Anda yang berencana melakukan perjalanan mudik Lebaran tahun ini. Moda transportasi umum kereta api telah membuka penjualan tiket kereta api. PT KAI telah membuka pemesanan tiket Lebaran untuk keberangkatan pada H-3 Idul Fitri atau 7 April 2024 mendatang dengan jumlah tiket mencapai 30.637 tiket atau 28% dari jumlah total tiket yang disediakan. Para calon penumpang bisa melakukan pemesanan tiket secara online lewat aplikasi resmi e-Akses by KAI dan website booking.kai.id. Tingginya animo masyarakat yang ingin merayakan momen Idul Fitri di kampung halaman menggunakan moda transportasi kereta api membuat penjualan tiket untuk keberangkatan H-10 hingga H-3 telah mencapai 210.944 tiket atau sekitar 24% dari total keseluruhan sebanyak 880.583 tiket. Masyarakat sudah dapat memesan tiket kereta api untuk keberangkatan masa angkutan Lebaran pada H-3. Sudah sekitar 31.000 tiket yang telah dibeli masyarakat untuk keberangkatan di H-3 Lebaran tersebut. Tiket yang telah terjual pada periode H-10 sampai dengan H-3 Lebaran sudah sekitar 211.000 tiket atau telah mencapai 24% dari total tiket yang disediakan saat ini. Sejumlah rute yang menjadi tujuan favorit para pemudik tahun ini, yakni Jakarta-Surabaya, Jakarta-Solo, Jakarta-Bandung, Jakarta-Blitar, Jakarta-Purwokerto, dan Malang. Bagi masyarakat yang berencana akan melakukan perjalanan mudik Lebaran menggunakan kereta api, diimbau agar lebih teliti saat melakukan pemesanan tiket. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Jeli melihat peluang, itulah yang dimiliki wanita pengusaha yang satu ini hingga sukses menembus pasar ekspor. Bahkan ia rela melepas jabatan manajer di sebuah perusahaan multinasional untuk menggeluti bidang usaha baru, mengekspor daun pisang. Pohon pisang tumbuh subur, namun nasib daun pisang tak sebaik buahnya, bahkan kerap kali tinggal menjadi limbah. Namun melihat daun pisang terbuang percuma justru memunculkan ide bagi Dewi Eka Harlasyanti.
Wanita asal desa Rabak, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, Jawa Tengah tersebut melihat peluang bisnis dalam lembaran daun pisang. Dewi bahkan nekat mundur dari jabatan manajer di sebuah perusahaan multinasional untuk menggeluti usaha ekspor daun pisang. Karena daun pisang ini sangat melimpah di sekitar rumah dan selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal, dan harga jualnya pun kalau di dalam negeri itu masih sangat murah sekali. Minim pengetahuan soal ekspor daun pisang, Dewi memulai riset dari internet dan media sosial. Berkat semangat usaha dan ketekunan, Dewi berhasil mendapatkan sejumlah pelanggan di Australia. Sekali pengiriman antara 100 hingga 200 kg dengan omset hingga 50 juta rupiah. Banyak ya, tapi yang paling sulit adalah menjaga agar si daun pisang ini nggak layu, karena daun pisang itu adalah produk yang mudah sekali layu. Nah, awalnya kita juga mengalami beberapa kali kegagalan karena daun pisang yang sudah kami petik, lalu kami simpan, bahkan sudah kami packing plastik itu tiba-tiba dia menjadi layu. Bisnis ekspor daun pisang mempekerjakan 10 orang karyawan, mulai dari memetik daun pisang, membersihkannya, hingga mengemas dalam box agar tidak rusak atau layu. Menjadi pengusaha seringkali tak butuh modal besar, hanya kejelian melihat celah keuntungan dari apa yang ada di sekitar. Seperti daun pisang ini, terkesan remeh namun ternyata menghasilkan banyak uang. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Seorang warga asal Inggris, Danny Gordon, tiba di kota Semarang, Jawa Tengah dalam perjalanan keliling dunia menggunakan sepeda. Selain mendapatkan pengalaman mengunjungi banyak negara, ia juga kerap menikmati kuliner khas di lokasi yang dikunjunginya. Setelah berangkat dari Vietnam, Danny Gordon, pria asal Inggris berusia 35 tahun, melanjutkan perjalanan dengan sepedanya menuju Tiongkok, Thailand, Malaysia, Singapura, dan menyeberang ke Indonesia. Setelah tiba di Jakarta, ia melanjutkan perjalanannya menyusuri kawasan pantai utara Pulau Jawa, seperti kota Cirebon, dan kini telah tiba di Semarang, Jawa Tengah. Selama perjalanannya ke sejumlah negara, Danny tak hanya menikmati pengalaman berpetualang di berbagai lokasi dengan budaya yang berbeda, tapi juga selalu mencoba mencicipi makanan khas di berbagai lokasi. Saat melintas kota Semarang, Danny juga sempat mencoba hidangan soto ayam khas Semarang di Simpang 5. Ia mengaku senang mendapat pengalaman dan menyaksikan aneka ragam budaya di negara yang dikunjunginya. Just to try to experience as much of the culture and people as possible where I go through. It's really important to go to the kampungs and eat local food and just be as open-minded as I possibly can be. But I also really like the physical challenge, so pushing myself and testing my limits. Danny mengaku mendapat sejumlah pengalaman yang menakjubkan selama perjalanan bersepeda yang ia lakukan sendiri. Hingga kini, Danny mengaku telah menempuh perjalanan bersepeda selama lebih dari 72 hari dengan jarak ribuan kilometer. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra melaporkan.